Halo, salam jumpa saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Riki Garungan hadir kembali dalam program Cerdas Memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Saudara, saat ini pemilihan umum 2024 di depan mata dan sejumlah tahapan sementara dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu dan tentunya untuk mewujudkan pemilihan umum yang luber jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tentu ini tidak hanya peran serta dari penyelenggara pemilu saja, tetapi bagaimana masyarakat Sulawesi Utara memberikan partisipasinya untuk menyalurkan hak suara dan tentu juga melakukan pengawasan ataupun membantu penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Saudara, pada Cerdas Memilih kali ini tentu sudah ada sejumlah narasumber yang akan membahas topik yang menarik kali ini. Namun di awal ini saudara, saya ajak Anda untuk menyaksikan The Back and Feel berikut ini. Ayo kita pergi memilih, wakil rakyat. Ayo kita pergi memilih, yang adil, mengharap untuk rakyat yang jauh dari penderitaan. Selalu menentukan masa depan rakyat Indonesia. Pemilu bermartabat, generasi rakyat Indonesia, demokrasi cerdas memilih. Ayo kita cerdas memilih. Baik, terima kasih rekan-rekan The Back and Feel sudah mengawali jumpa kita dalam Cerdas Memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Saudara, saya perkenalkan narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak Ferly Bonifasius Kaparang selaku Ketua KPU Manado. Terima kasih berkenan hadir pada kesempatan ini. Sehat, Pak? Sehat. Dan selanjutnya di bagian kanan Ketua Bawaslu Kota Manado, Brilian J. Maengko. Terima kasih Pak Brilian berkesempatan hadir pada saat ini. Dan selanjutnya di pojok kanan sana masih setia bersama TVRI Sulawesi Utara dalam Cerdas Memilih, Mem Magdalena Wulur. Terima kasih selaku akademisi sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Selamat baku dapat lagi pemirsa di rumah. Oke, baik saudara, di awal tadi saya sudah sampaikan, kita ketahui masyarakat luas saat ini pesta demokrasi ada di depan mata, sejumlah tahapan juga sementara dilakukan baik dari penyelenggara pemilu dan juga peserta partai politik dan termasuk masyarakat Sulawesi Utara, bagaimana kita sama-sama menyukseskan pesta demokrasi pemilu 2024. Bapak-bapak, Ibu, kita melihat ini tinggal beberapa saat lagi, tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana pemilu 2024 ini berjalan jujur, berjalan adil, dan semua mengikuti aturan-aturan tentu yang sudah ditetapkan. Saya ke Ketua KPU Manado terlebih dahulu, Pak. Tahapan saat ini kalau kita melihat tinggal beberapa hari lagi untuk masa kampanye ini akan segera dimulai. Apa mungkin catatan-catatan dari KPU Manado sampai pada hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Riki. Jadi momentum 2024 ini akan terukir dalam sejarah, di mana kita akan mengadakan pesta demokrasi yang sebagai satu kesatuan juga dengan ada irisan pilkada. Selain pemilu tanggal 14 Februari, kita juga akan melaksanakan pilkada serentak. Dan itu serentak di seluruh Indonesia. Dan tentunya tahun 2024 itu tidak akan tidak akan terbuang sia-sia. Seluruh energi itu akan tertuju pada pesta demokrasi ini. Dan untuk saat ini KPU Manado pertama-tama tadi sudah disentil terkait dengan asas jujur, adil, dan bebas dan rahasia. Tentunya kita juga memiliki evaluasi, memiliki tugas bagaimana mengembalikan kepercayaan publik atau membentuk kepercayaan publik terkait dengan kondisi penyelenggara
pemilu saat ini. KPU sebagai bagian dari penyelenggara pemilu tentunya sudah siap ya, baik dari sisi regulasi dan yang kedua dari sisi kesiapan terkait dengan logistik. Dan yang ketiga untuk tahapan saat ini selain pendistribusian logistik juga kita sedang menghadapi persiapan untuk kampanye. Tanggal 28 kita akan menghadapi kampanye perdana dan tentunya kita sudah melakukan pertemuan koordinasi dengan stakeholder dalam hal ini kepolisian, Bawaslu dan tentunya juga dengan pimpinan-pimpinan kita dari provinsi maupun RI agar supaya kesiapan kampanye ini memang sesuai dengan bisa berjalan dengan baik tentunya dan yang kedua tidak mengganggu jalannya aktivitas masyarakat pada umumnya. Oke, baik Pak Brilian, ini tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan bahwa memang beberapa saat lagi, beberapa hari lagi untuk memasuki masa kampanye begitu. Ini suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh pesertanya, bahkan sebelum jadwal juga sudah ada yang curi start untuk kampanye begitu. Nah, Pak Brilian menanggapi hal ini seperti apa? Pada dasarnya kami Bawaslu Kota Manado bekerja secara hierarki ya, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten Kota sampai dengan kecamatan dan kelurahan. Terkait dengan tahapan ini di mana kita masuk pada tahapan kampanye. Tapi nanti 28 November ya, 28 November kita mulai tahapan kampanye. Memang menarik apa yang dilakukan oleh partai politik maupun para peserta ya. Peserta pemilu, para calon ini memang ada yang sudah mulai curi start kampanye gitu kan. Dikatakan curi start kampanye. Namun yang harus kita pahami bahwa selama tidak ada ajakan yang disampaikan oleh mereka, tidak ada ajakan untuk memilih, kami rasa itu adalah sah-sah saja karena itu bentuk sosialisasi dari partai politik dan bentuk sosialisasi daripada para calon. Gitu. Itu dari kami. Kalau menilai dia start curi kampanye ya, sudah start duluan, sebenarnya harus kita cek dulu, lihat dulu apakah ini bentuk sosialisasi atau sudah bentuk kampanye. Kampanye kan dia menawarkan visi dan misi, ya kan? Dia meyakinkan pemilih lewat visi dan misinya, lewat citra dirinya gitu kan. Tapi kalau tidak ada yang ditawarkan, kalau hanya sebatas wajah begitu kan, terus tidak meyakinkan orang kan, itu kita anggap masih sosialisasi. Tapi ketika dia sudah menawarkan ini, mau meyakinkan seseorang, sudah mau mengajak orang, ya itu sudah kampanye begitu. Tapi ya saya kira itu kalau apa yang kita lakukan dari Bawaslu Kota Manado di akhir bulan Oktober kemarin, kita sudah rapat koordinasi ya bersama dengan partai politik. Kita juga undang KPU, bahkan hadir dari pihak Polri ya, TNI juga hadir, dari Pemda juga, pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Kesbangpol dan Satpol PP. Dan kami bersyukur bahwa partai politik peserta pemilih itu lumayan banyak yang taat. Mereka menurunkan alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi yang sudah merupai alat peraga kampanye itu secara mandiri. Dan kami sangat mengapresiasi kepada partai politik, bahkan peserta dari Bawaslu ya, betul, dari Bawaslu RI. Kami sangat mengapresiasi peserta pemilu, para calon peserta partai politik yang menurunkan secara mandiri alat peraga sosialisasi mereka yang merupakan alat peraga kampanye. Oke, baik. Mem Magda, kalau melihat teman-teman dari KPU, dari Bawaslu, mungkin masyarakat secara umum hanya mengikuti tahapan-tahapan yang ada, tetapi tidak secara langsung melihat kinerja dari teman-teman Bawaslu dan KPU ini. Mungkin dalam 1 kali 24 jam ya bisa standby untuk melihat situasi yang ada, baik apa saja terkait dengan untuk bagaimana pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, damai, jujur, bersaing secara sehat begitu. Kalau kita melihat catatan-catatan di tahun-tahun sebelumnya, ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki tentu. Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya dari penyelenggara pemilu, tetapi juga dari pesertanya dan juga masyarakat. Kalau dari Mem menilai ini seperti apa? Iya, baik Riki, terima kasih. Pemirsa di rumah, Ketua KPU Manado saat ini bersama dengan Bawaslu, ini kan terlihat mereka sudah bekerja dengan baik. Dan masyarakat perlu tahu pastinya mereka pulang-pulangnya lat juga. Tidak pulang pagi ke pagi mereka. Tidak pulang malam. Pasti itu sudah berusaha. Dari masyarakat sendiri harusnya juga turut serta membantu, ya kan? Sehingga tidak ada nanti masyarakat menyampaikan bahwa kekecewaannya itu urusan partai tapi nanti kenanya Bawaslu sama KPU. KPU. Iya kan? Biasanya seperti itu.
memang sekarang kita lihat tadi disampaikan bahwa partainya udah mulai sadar gitu kan, mulai tahu. Tinggal masyarakatnya sekarang. Apakah masyarakat, karena kebanyakan kan ada yang namanya APS berbentuk APK itu di rumah atau di lingkungan atau di tanah mereka. Jadi kalau mereka tidak mau cabut, mereka tidak mau bersedia, mereka bilang ini loh di dalam rumah saya. Kenapa kita harus keluar kan gitu kan? Nah itu yang harusnya kita juga mengedukasi masyarakat. Jadi bukan hanya partainya tetapi masyarakat juga yang di muka rumah mereka kan yang ada. Nah itu kemudian mereka juga kayak jangan sampai terlalu antusias kemudian berkelahi dengan tetangga di sebelah karena berbeda. Ya kan? Yang di sebelah sudah cabut, yang sebelahnya tetap. Nah itu juga nanti akan ada. Kemudian Bawaslu tidak sempat tegur, kemudian Bawaslu yang disalahkan, gitu kan? Kemudian banyak potensi-potensi yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya atau 2019 lah ya. Sekiranya jangan lagi terjadi pada 2024. Magda punya catatan apa saja di tahun sebelumnya? Ya ada beberapa catatan, misalnya KPU-nya diberhentikan, ya kan? Kemudian dari DKPP, kemudian Bawaslu-nya hanya tebang pilih, hanya partai ini saja yang dianggap ya yang ditertibkan, kemudian yang lainnya tidak. Sepertinya luka atau masa kelam di 2019 belum lupa, masih segar di ingatan. Dan ada juga bahkan tetangga kita yang berkelahinya sampai sekarang. Belum selesai juga. Dari 2019 belum selesai dan berulang lagi di 2024 ini ya. Apalagi nanti kalau tanggal 28 ini kan mulai tambah heboh. Nah, bagaimana kita antisipasi jangan membuat pekerjaan KPU sama Bawaslu bertambah banyak lebih daripada yang seharusnya mereka kerjakan. Saya kira kita harus mengedukasi masyarakat terkait hal ini. Baik, Pak Verly kalau melihat tadi berbicara banyak terkait dengan peran dari masyarakat, tetapi sebelum kita lebih banyak ke masyarakat, kita lihat dulu untuk pesertanya. Seperti apa mereka taat asas, taat aturan dari KPU, sehingga ini juga bukan memudahkan, setidaknya mereka hanya mengikuti aturan dan KPU hanya melaksanakan tugas dan fungsinya. Bagaimana Pak? Baik, saya kira peserta pemilu itu, ini masalah klasik ya, peserta pemilu itu seringkali dibekali oleh bintek kan. Bimbingan teknis baik itu dari internal partai politik, begitu juga dari KPU, dari penyelenggara yang bekerja sama dengan peserta pemilu. Nah, tapi tentunya karena ini melibatkan masyarakat yang begitu besar, begitu luas, karakter yang berbeda-beda, sehingga harus ada sinergi juga, ada keseimbangan antara memberikan pendidikan politik kepada anggota partainya dan juga kepada masyarakat. Ya, jadi partai politik memposisikan diri juga mengedukasi masyarakat. Jangan berharap penyelenggara untuk mengedukasi masyarakat, itu sudah menjadi tugas kita. Karena sekarang sasaran kita lewat divisi Parmas, Sosdikli dan Parmas untuk melakukan edukasi di sekolah-sekolah. Karena ini kan mereka itu pra pemilih ya, mereka itu swing voter, bisa berubah-ubah. Artinya mereka itu bisa memberikan suatu hal yang positif untuk pemilu, tetapi tidak tahu caranya yang seperti apa. Baik, Pak koridornya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami dalam Cerdas Memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Kami segera kembali untuk Anda.
Memilih pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Terima kasih bagi Anda yang baru saja bergabung. Saat ini saya bersama Ketua KPU Kota Manado, Ketua Bawaslu Kota Manado, dan juga Dr. Magdalena Wulur. Selaku akademisi kita berbincang terkait dengan hal-hal baik tentu bagaimana menyukseskan pemilu 2024 yang kini berada di depan mata. Saya lanjut ke Ketua KPU Manado tadi sementara berbincang terkait dengan sosialisasi edukasi politik tidak hanya dilakukan oleh KPU sendiri karena memang itu sudah menjadi ranah atau tugas dari KPU, tetapi bagaimana partai politik juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Silakan Pak. Baik, tugas kita memang lewat divisi masing-masing yang di KPU Kabupaten Kota, Provinsi maupun RI itu memang sudah merupakan satu hal yang bisa dikatakan menyentuh langsung ke masyarakat. Seperti divisi Parmas kan, divisi Parmas memang tugasnya untuk memberikan pendidikan pemilih baik yang masyarakat maupun peserta pemilu. Sehingga kalau bisa ditarik sejarahnya, kita bisa melihat tugas utama KPU itu sebenarnya apa? Bukan administrasinya, tetapi membuka keran ke masyarakat agar supaya tidak golput. Ya, itu yang pertama. Sehingga capaian indeks pemilih yang berpartisipasi itu bisa tinggi. Sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti tidak memilih karena tidak mengerti, tidak memilih karena ketidakpercayaan kepada penyelenggara negara, tidak memilih karena ketidakpercayaan kepada aparat negara. Itulah yang menjadi tugas kita, sehingga tidak hanya kita untuk mengurus administrasi peserta pemilu, tetapi kita juga turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi dalam hal cerdas, pemilih-pemilih cerdas atau pemilih-pemilih pemula yang nantinya akan mengisi atau berpartisipasi dalam pemilu nanti. Yang kedua, kita juga melihat kebutuhan untuk pemilu itu apakah sudah siap atau belum. Saya selaku Kepala Divisi Keuangan Umum dan Logistik, tentunya kita lebih fokus sekarang irisannya itu kepada mempersiapkan semua jenis kebutuhan logistik yang masuk secara bertahap. Terakhir ini masuk tinta, kita lihat juga apakah ini memang sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan apa yang memang dikirimkan dari RI atau memang sudah ada pengurangan karena mungkin ada bocor atau lain sebagainya. Sehingga keseimbangan itu memang kita tetap berjalan bersama, beriringan agar supaya tidak ada tidak ada lagi hal yang bisa dikategorikan belum siap untuk itu ya. Oke. Pak Brilian, ini kita balik ke masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Banyak yang berbicara bahwa masyarakat sekarang sudah cerdas untuk memasuki pemilihan umum karena ini bukan pertama kali di negara kita begitu. Tetapi kesalahan-kesalahan kalau kita melihat tidak sedikit juga datang dari masyarakat itu sendiri begitu. Kalau dari Bawaslu melihatnya seperti apa? Karena mungkin tadi pemasangan bahan sosialisasi ini bukan secara tidak langsung, ini masyarakat yang memasang hal-hal tersebut, itu seperti apa? Kalau dari kami, Bawaslu Kota Manado, tentunya kalau melihat hal-hal ini ya dari masyarakat sendiri, kami juga sangat berharap bahwa ini kan sebenarnya adalah edukasi juga dari partai politik. Saya kira tidak hanya masyarakat yang pasang sendiri toh, pasti harusnya ada perlu edukasi dari partai politik untuk menyampaikan. Karena kalau dari KPU dan Bawaslu sering mengundang partai politik, LO ya khususnya ya, untuk ada BIMTEK, Rakor begitu kan, harusnya mereka juga bisa mengedukasi masyarakat kan, bukan hanya kami juga, tapi dari partai politik juga mengedukasi masyarakat bahwa ya ini belum saatnya kampanye gitu kan, ini belum saatnya kampanye, tolonglah jangan dulu berkampanye begitu. Yang selanjutnya kami juga sebenarnya kemarin itu sekitar beberapa minggu yang lalu menerima laporan dari masyarakat. Jadi media sosial kami itu sangat terbuka kan, di Instagram ataupun di Facebook. Jadi ada masyarakat yang kirim DM kan, direct message kan ke kita. Itu ditaruh di situ, saya ASN, tapi depan rumah saya dipasang baliho begitu dari salah satu calon. Nah, kami itu langsung menindaklanjuti. Jadi kami bersyukur bahwa masyarakat juga sudah paham kan, masyarakat mulai paham. Nah, kita langsung menginstruksikan ke jajaran di bawah, ke Panwascam terdekat untuk segera pergi ke rumah tersebut dan lihat calon mana, dan mereka menghubungi calon tersebut untuk segera memindahkan. Karena ya tuh ASN terus ditaruh di depan rumahnya kan, apalagi ASN kan harus netral loh. Tidak bisa, ASN tidak bisa ini tuh berpihak tuh. Tidak bisa
ya berpolitik aktif lah ASN. Tapi kalau ASN bisa memilih bisa, ya kan? Tapi kalau berpihak kepada salah satu calon, saya kira itu nggak bisa. Oke, baik, Mem. Ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat terkait dengan netralitas aparatur sipil negara. Saya menyambung apa yang disampaikan dari Bawaslu Kota Manado ini terus diwanti-wanti, diingat-ingatkan. Bahkan untuk kode-kode tangan kita saja sekarang sudah dibatasi, hanya bisa seperti ini ya, Mem? Iya, begitu. Begini, tapi begini nggak bisa. Nanti, iya kan? Ada berapa ada ini berapa? begitu kan? Oke. Kemudian Tanggapannya bagaimana? Iya, baik Ricky. Nah begini bisa, tapi ini kan juga cuma beberapa ini. Dan begini nggak bisa juga. Begini juga nggak bisa, iya kan? Terus orang bilang, oh boleh begini. Tapi kalau dia begini, iya kan? Atau dia begini, gitu jadi bingung juga yang bagaimana kan? Dia foto tiba-tiba dia begini tangannya. Oke. Kemudian ada yang bilang begini. Tapi ada juga yang sudah begini kan? Jadi nggak boleh begini juga, karena ada yang simbol begini. Kemudian juga ada dipleset-plesetkan begitu gerakannya. Jadi kita serba salah. Jadi kayaknya kayak upacara bendera aja, tiap begini. Kalau ya ini lebih netral sepertinya. Mendingan seperti itu karena itu juga bisa jadi multi persepsi gitu kan. Dan saya juga mengkritisi kalau bicara soal ASN netral itu sulit. Yang ada juga ASN tidak terlalu kentara begitu. Bukan netral ya sebenarnya, susah untuk seperti netral. Kalau tidak kentara iya, tapi kan imbasnya berarti kita macam-macam dididik jangan munafik begitu kan, tapi menjadi munafik gitu kan, jadi diam-diam. Kalau umpamanya kayak TNI, ya memang tidak memilih, dia tidak ada beban. Tapi ASN mau netral, kita lihat sekarang kasus-kasusnya. Ketika melakukan kegiatan-kegiatan dengan yang tidak sejalan mungkin atau sama-sama bisa saja dipindahkan atau jadi PLT atau bisa saja langsung ya kan non job bisa saja. Nah itu juga jadi akhirnya korban sehingga ASN itu sangat takut, sebenarnya takut sekali, tapi kan tidak tahu harus seperti apa netralnya, karena yang disebut netral itu bisa jadi tidak netral. Baik. Mem, kalau mungkin secara langsung tadi untuk pemberian kode ini kan bisa diawasi begitu, apalagi foto video ya, Bapak ini bisa. Itu Bawaslu capek banget kerjanya kalau cuma awasi lihat satu-satu ya, terus. Apalagi kalau kita melihat media sosial, beberapa waktu lalu saya sudah sempat bincang tadi dengan Pak Brilian juga menanggapi di media sosial tidak ada namanya dan juga bisa saja menggunakan akun-akun yang palsu begitu. Kalau Pak Brilian menanggapi hal ini bagaimana, Pak? Ya memang ini adalah sesuatu yang cukup berat ya. Kalau di media sosial, apalagi kalau dia akun palsu gitu kan, kita mau seperti apa. Nah, saya sempat kemarin berbincang-bincang dengan, kebetulan ada kegiatan di IAIN yang mana Meta juga, Facebook dalam hal ini ikut serta menjadi sponsor ya kemarin. Nah, saya bertanya ke mereka, semisal saya kasih contoh, kalau di sini, kalau di daerah kan, kalau di dunia nyata ya, semisal ada APK itu yang tidak sesuai titik atau APK itu yang APS sudah melanggar kan, kita bisa kasih tahu ke Satpol PP ya kan, ke pemerintah daerah khususnya Satpol PP untuk menertibkan. Diangkatlah, dipindahkan ini APK-nya. Nah, sementara kalau di dunia maya ini mau ditertibkan gimana? Kita mau tertibkan gimana kan? Kita sudah kasih tahu ke contoh, kita menyuratkan ke partai politik ataupun pesertanya kan. Nah mereka bilang, oh itu bukan akun saya, itu enggak tahu, mungkin relawan. Nah kita mau take down gimana? Nah saya kemudian menyampaikan ke pihak Meta, Facebook dalam hal ini, mereka menyampaikan bahwa sebenarnya silakan, mereka welcome dengan dengan kita, kalaupun memang itu sesuai, sudah melalui kajian, ada kajian hukumnya dan jelas dasar hukumnya, mereka bisa membantu. Mereka bisa membantu men-take down video ataupun postingan yang seperti itu yang memang sudah melanggar, tapi menyurat saja, mereka bilang menyurat saja, bikin suratnya, kajian hukumnya jelas, dasar perundangan hukumnya jelas, mereka bisa membantu. Karena contohnya seperti TikTok kan kita juga ada Bawaslu itu RI ada kerjasama dengan TikTok itu bisa dicek, kalau mau postingan politik itu nggak bisa, di-ban langsung kayak gitu. Oke. Baik, selanjutnya terlepas dari netralitas ASN yang tentu kita berharap sama-sama ini ya harus
Iya, menyambung dengan disampaikan Mem tadi ini juga kalau saya ke KPU Manado Pak, bagaimana meyakinkan nanti agar untuk pemilu 2024 nanti pada 14 Februari ini juga panitia penyelenggara di kecamatan ini juga tidak berpihak Pak. Artinya menyelenggarakan asas-asas pemilu ini dengan jujur dan adil begitu. Itu seperti apa Pak? Inilah demokrasi sebenarnya, ya. Inilah konsep demokrasi yang upaya kita ke sana itu agak sulit, tetapi hasilnya baik. Ada yang otoriter, upaya ke sana itu mudah, tapi hasilnya buruk. Bagaimana kita menciptakan demokrasi? Tadi sudah disampaikan dinamika-dinamika itu harus seperti itu berdemokrasi. Sehingga penyelenggara, kaitannya dengan pertanyaan tadi, tugas penyelenggara itu adalah yang pertama, kita tentunya berjalan tugas kita sesuai dengan koridor. Nah, meyakinkan kita juga kan lembaga bercorak hierarki. Ya, kita diawasi oleh lembaga yang di atas, KPU Provinsi dan KPU RI. Itu sebaliknya, kita mengawasi yang di bawah badan ad hoc, PPK, PPS, sampai dengan KPPS. Ya, sehingga apa yang nantinya akan mereka lakukan, laksanakan nanti pada saat pemilu, kita bekali mereka dengan bintek, dan kita mengevaluasi. Apabila ada temuan, kita juga dengan koordinasi dengan Bawaslu, tentunya di bawah mengawasi. Apabila ada temuannya kita langsung evaluasi. Sanksinya apa? Sanksinya pidana, ya, pidana. Kita tidak lagi sanksi administrasi, pemberhentian, tapi pidana. Kita juga dengan stakeholder saling berkoordinasi agar supaya apapun kesalahan di bawah, kalau itu sudah masuk unsur pidana harus ditindak. Mem, tanggapannya dari KPU Manado bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Silakan. Setuju tidak setuju, sebenarnya kita harus setuju. Karena kapan lagi kita akan bisa lebih waras lah, lebih baik lah, ya kan? Kalau nggak salah sanksinya 1 tahun penjara, bukan administrasi lagi, ya kan? Dan itu harus tegas. Cuman kan saya juga agak underestimate kita orang Manado ya. Mungkin saudaranya ini yang ketua KPU, kemudian Bawaslu, saudaranya, ya kan? Nah, pasti mereka ini sudah capek menerima telepon. Karena pasti saudara punya saudara yang familia, ikatannya yang kuat, orang-orang Bawaslu dan KPU itu kan pasti sudah telepon dan lobby-lobby, ya kan? Nah, ini yang memang agak susah. Karena sebenarnya bicara netralitas ASN itu juga netralitas yang dari KPU dan Bawaslu. Ya kan? Karena itu akhirnya nanti yang buat berkelahi masyarakat yang dipergunakan partai tertentu untuk akhirnya seolah-olah itu masyarakat berkelahi dengan masyarakat, menyalahkan KPU, masyarakat dengan masyarakat menyalahkan Bawaslu. Padahal sebenarnya itu settingan dari by design. Nah, ini yang harus kita antisipasi sehingga jangan lagi terjadi di tahun 2024. Oke, Pak Brilian, tanggapan terkait juga turut mengawasi teman-teman yang bertugas sudah diseleksi, sudah mendapatkan pembimbingan teknis tadi dari KPU Kota Manado, tapi ini jalannya nanti seperti apa pengawasan dari Bawaslu Manado? Kalau dari kami Bawaslu Manado dalam pengawasan ini kan bukan hanya kami ya di Bawaslu Kota Manado, nantinya berjenjang ada juga di kecamatan, kemudian nantinya ada di kelurahan desa yang sudah ada saat ini, kan kita ada 11 kecamatan ya, 11 kecamatan itu ada 33 Panwascam di sana, kemudian di kelurahan desa ada 87 kelurahan desa, masing-masing satu ya. Jadi ada 87 PKD di sana, dan nantinya akan ada rekrutmen juga untuk PTPS, pengawas TPS. Nah, tentunya kita siap juga mengawasi, kita sudah membekali sahabat-sahabat Bawaslu semua, dalam hal ini Panwascam dan PKD untuk benar-benar aktif ya dalam melakukan pengawasan, begitu kan, benar-benar terlibat aktif. Bahkan kemarin dari Komisioner Bawaslu Provinsi mendorong kita semua ini jajaran itu masuk di grup-grup entah itu Facebook ataupun WhatsApp, itu kita masuk di sana dan kita berpartisipasi, bukan berpartisipasi ya, kita pasif tapi kita mengawasi, begitu kan. Bukan kita langsung komen-komen itu kan, menanggapi, tapi kita pasif tapi kita mengawasi, begitu. Baik, Mem, kalau kita melihat saat ini di Manado khusus belum ada riak-riak dan kita sama-sama berharap tidak ada. Ada sih riak-riak tapi belum besar. Belum terlalu, belum kan? terlalu Belum nampak. besar. Iya. Apakah PPK-nya juga sudah dicek, dilihat? Tapi kayak di Manado itu, Ricky, kan tadi bilang orang-orang cerdas semua. Nah, orang-orang cerdas ini kita harus pastikan orang-orang cerdas
menjadi pemilih cerdas. Nah, saya ingin imunitas yang tentu yang lengkap buat KPU dan Bawaslu kali ini, ya kan? Apalagi anak-anak muda yang terpilih, ya masih muda, baik pengurus KPU maupun Bawaslu, kiranya kita tidak akan lagi berperang berdebat begitu, habis di berdebat, habis di mengurus yang hal-hal yang kita lanjutkan Bapak-bapak usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Cerdas Memilih, Pemilih Cerdas untuk Pemimpin Berkualitas. Demokrasi cerdas memilih. Ayo kita cerdas memilih. Baik saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan Cerdas Memilih, Pemilih Cerdas untuk Pemimpin Berkualitas. Masih bersama Ketua KPU Kota Manado, Ketua Bawaslu Manado, dan Dr. Magdalena Wulur. Kita berbincang pada segmen terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini hal yang penting tentu kita selalu ingatkan kepada masyarakat bahwa ini memasuki masa kampanye. Kalau dari Ketua KPU Manado, apa yang penting dilakukan ini dalam persiapan? Mungkin ada yang sudah siap-siap Pak untuk mengejar ketertinggalan atau seperti apa, dan pasti ada regulasi, ada aturan Pak yang harus ditaati. Apa saja itu, silakan. Baik, Ricky. Pertama tentunya kita sudah menyiapkan regulasi. Regulasi itu lewat Perwako, peraturan wali kota terkait dengan titik-titik yang nantinya akan dipasang alat peraga kampanye. Kita sudah berkoordinasi, tadi sudah turun surat juga, sudah sampaikan ke Bawaslu. Ada titik-titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini berkoordinasi dengan KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya sebatas perang di darat ya. Kita juga lihat perang di dunia maya. Lewat perang dunia maya kita berkoordinasi juga dengan Badan Cyber, tim cyber dari Polda, dari Polres, sehingga kita bisa menertibkan kampanye-kampanye yang bisa dikategorikan kampanye hitam. Atau sudah dalam masa tenang, tentunya masih berkampanye lewat dunia maya. Karena mengevaluasi ya, pasca pemilu 2019 dan pilkada juga sebelumnya, kan ada polarisasi di masyarakat. Masyarakat kita terbelah dengan istilah cebong dan kampret dan lain sebagainya. Tentunya sampai dengan saat ini bibit-bibit itu masih ada. Sehingga kita juga melihat justru perang darat ini agak sedikit berkurang. Tapi perang dunia maya ini yang bahaya. Karena memang banyak akun-akun yang fake akun ya, yang memang akan kita tertibkan, dan juga kerjasama juga dengan Komisi Penyiaran, semua stakeholder kita bekerja sama. Tapi intinya kita melihat potensi-potensi kerawanan yang ada di mana. Tapi tidak hanya di situ, untuk kampanye ini juga kita melihat ada tidak pelibatan anak-anak kecil di situ. Kita juga beberapa waktu yang lalu berkoordinasi dengan intelijen ya. Karena intelijen juga sudah memberikan ruang kita supaya apa yang bisa dikategorikan berpotensi untuk kerawanan dalam titik-titik tertentu itu bisa dikoordinasikan dengan mereka. Kita ada. Pak Fer, ini kan ada sejumlah titik nanti sudah dipilih oleh KPU Manado di titik-titik mana saja. Tapi satu juga yang masih terjadi sampai sejauh ini, APK nanti juga akan titik-titik APK ini masih banyak yang suka kasih rusak untuk APK-APK dari mungkin salah satu pasangan calon, APS entah bagian matanya, entah bagian wajahnya, atau biasa banyak namanya. yang ada juga namanya. Ini dari KPU bisa menanggapi hal itu? Ya, tentunya kita berkoordinasi dengan partai politik ya yang bersangkutan. Karena apa? Partai politik juga itu domainnya partai politik untuk bisa melihat kalau seandainya ada indikasi dirusak baik secara disengaja atau tidak disengaja, ya bisa melaporkan itu ke Gakumdu atau ke Bawaslu. Karena itu sudah ada
ranahnya yang untuk mengawasi itu. Kalau kita kan hanya mengeluarkan regulasi, kita hanya mengeluarkan aturan lewat PKPU ataupun surat dinas. Kalau untuk di lapangannya ini tidak lagi ke kita tapi ke pengawasan ataupun ke penegak hukum APH. Oke, Memagda, kalau dari kita ke Ketua KPU Manado, pekerjaannya juga tidak hanya soal APK, nanti juga bagaimana pendistribusian surat suara, Logistik yang nanti paling logistik, ya. Yang paling Karena penting kalau kita lihat terakhir juga Pak Ketua ada yang tertukar Blunder. surat suara sudah Iya, harinya, jadi logistiknya, kebingungan juga untuk mengatur itu. Mungkin ada apa yang bisa dilakukan? Ini ada Ketua KPU Manado agar ini hal-hal yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ini tidak nanti terjadi di Februari 2024, Mem. Iya, Riki. Sebenarnya Ketua KPU sekarang kan mereka orang-orang KPU yang terpilih lewat seleksi yang sudah sangat ketat dan tentunya tidak lepas dari intervensi-intervensi. Jadi kita percaya masyarakat bahwa mereka mampu untuk mengerjakan ini dan mereka sudah paham tentang kerawanan-kerawanan atau potensi-potensi yang bisa menjadi kisruh di kemudian. Jadi sekarang sudah harus lihat bahwa nanti PPK-nya itu siapa, mereka akan distribusikan. Kemudian mereka menjaga pastinya ada serah terima, aturannya berita acara jangan sampai seperti yang sebelumnya diperiksa dulu. Jadi ketika diambil kemudian dibilang ini kurang dan kurang berarti itu tanggung jawab dari PPK-nya ya kan. Seperti itu juga sudah diatur. Kemudian dipastikan bahwa pada saat akan pergi mereka sudah pastikan juga kan yang jumlah pemilih udah dipastikan berapa yang di sana. Dan jika umpamanya hal yang kecil yang mungkin tidak harus dibicarakan habis tinta itu lucu. Ada yang harusnya tidak terjadi lagi ya kan. Nah, apa dibawa pulang yang lain? Berarti kan juga integritas atau diminum kan? Kita juga harus cek seperti itu dan juga edukasi pada masyarakat yang harus selalu karena ukuran kertasnya sudah besar sekarang, ya kan? 50 ya. Jadi besar, kemudian di situ sudah ada 2 beda dengan yang sebelumnya, di mana yang pusat dipisahkan dengan yang di daerah, ya kan? Kertasnya itu juga harus diedukasi masyarakat. Dan yang pasti dalam hal yang lainnya adalah jangan sampai ada yang maraju menurut orang Manado di hari hanya. Jadi itu harus dijaga, kondisi mental bukan hanya fisik, tapi mental juga karena mungkin agak lebih agak lebih sensitif untuk psikologisnya orang KPU dan Bawaslu di akhir-akhir. Bawaslu pasti kan matanya 2, 4 ini, di muka, di belakang. Dan itu saya pesan bahwa nantinya pastikan bahwa masyarakat tetap percaya dengan integritas yang ada, bukan hanya pengurus intinya, tetapi sampai di bawah-bawah. Mem, kerja integritas nanti juga dari teman-teman Bawaslu karena nanti ketika masa kampanye juga akan banyak laporan pasti terkait dengan alat peraga kampanye nanti. Seperti tadi mungkin ada yang tidak ditaruh pada tempatnya, mungkin tidak pada titik lokasinya, ataupun ditaruh pada kendaraan umum dan lain sebagainya. Karena, ini bagaimana? Iya, Riki, kan kita tidak langsung transparan bahwa saya akan memasang 50 baliho. Kemudian titik-titiknya ini seperti Indomart dan Alfamart kita tahu di GPS. Titik-titiknya di mana saja sehingga Bawaslu bisa dan KPU bisa lihat, itu kan tidak ada, ya kan? Jadi mereka pasang di mana daerah kekuasaan pasti banyak, ya kan? Kemudian yang kedua adalah yang pasti selama kita tidak pernah membicarakan pertanggungjawaban kos politik. Ketika kita akan bicara, saya akan mencalonkan kos politik saya cuma 1M dan saya bagi seperti ini, kemudian nanti diaudit kalau sudah sampai lebih daripada itu. Selama itu tidak pernah kita bicarakan, ya kita jangan bermimpi bahwa kita bisa nanti terhindar dari masalah-masalah yang banyak seperti itu. Dan KPU pastinya akan ada selalu komplain dan dicurigai. Dia kok orangnya ini, gitu kan? Dia kok intervensinya ini. Tapi jangan seperti itu underestimate. Karena pada dasarnya negara kita tidak akan pernah baik kalau kita sendiri tidak pernah positive thinking. Baik. Pak Brilian, dipastikan untuk masa kampanye ini akan digunakan sebaik-baiknya dari para peserta ini. Apa yang perlu dilakukan dari Bawaslu untuk tidak terjadi kekisruan ataupun kekacauan di Kota Manado hanya terkait dengan bagaimana untuk memperkenalkan satu pasangan calon atau lain sebagainya dari Bawaslu? Terima kasih pertanyaannya, Ricky. Pastinya kami dari Bawaslu Kota Manado itu sudah berkoordinasi juga dengan Polri, bagaimana juga tadi sampai disampaikan juga oleh Ketua KPU bahwa kita juga berkoordinasi dengan BIN ya, menyampaikan informasi sehingga kita sudah mulai memetakan ya, sudah ada pemetaan
dari kita bawa Muncul di GPS. kita sudah mulai memetakan potensi-potensi pelanggaran yang ada, yang bisa muncul, yang bisa timbul di tahapan kampanye. Bahkan kita memperkuat jajaran kita di bawah dari Panwascam sampai dengan Panwas Kelurahan Desa, ya kita memperkuat mereka, dan kita terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada, sehingga kampanye nanti bisa benar-benar berjalan dengan baik. Bahkan ya kami juga sangat berharap, menaruh harapan yang besar juga kepada partai politik ya, bisa menyampaikan ini kepada peserta pemilu, kepada para calon, untuk ya kita ini loh, aturannya sudah ada, mari kita bermain sesuai dengan aturan kan, aturannya sudah ada, kita main sesuai aturan main yang ada. Dan sebenarnya kepada masyarakat, kami Bawaslu ini kalau di kota hanya 3 orang komisioner. Kalau di Panwascam di kecamatan hanya 3 orang juga Panwascam. Ya. Di kelurahan desa hanya 1 orang. Kalau KPU 55 ya. Iya. Kita itu butuh masyarakat juga untuk membantu Bawaslu Kota Manado ya. Bukan hanya Bawaslu Kota Manado, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI. Kita butuh masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Khususnya ini kalau dalam tahapan kampanye. Kalau ada apa-apa, masyarakat bisa melaporkan ke kami, Bawaslu Kota Manado. Kita terbuka, bisa langsung ke jajaran terdekat, Panwas Kelurahan Desa ataupun Panwas Kecamatan. Oke, tidak terlalu cepat saya menanyakan ke KPU Pak. Kalau kita melihat kan di Kota Manado ada sejumlah universitas besar, Universitas Samratulangi dan juga Unima. Kalau kita melihat ini partisipasi dari masyarakat luar untuk datang kuliah di tempat ini, anak-anak generasi milenial itu banyak sudah masuk untuk bisa memilih begitu. Ketika mereka tidak memilih untuk kembali pulang, Pak, ini bagaimana? Apakah seperti apa untuk mereka memberikan atau menyalurkan suaranya pada 14 Februari 2024 nanti? Di KPU Manado sendiri sudah melakukan pemutakhiran data. Itu awal kita, tahapan pertama kita itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada pindah memilih. Ya. Nah, pindah memilih ini kita sudah siapkan di tingkatan PPS dan PPK, dan sampai dengan kemarin sudah melebihi apa yang kita harapkan, bahwa ternyata di Kota Manado banyak pemilih yang pindah memilih. Sehingga kita tidak serta-merta juga menerima, tetapi kita melakukan verifikasi faktual. Kemarin teman-teman ke Gorontalo, mereka menanyakan kenapa cukup banyak yang pemilih dari Gorontalo. Kita kan takutnya itu dimobilisasi nanti untuk calon-calon tertentu, tapi ternyata pada saat dilakukan verifikasi di Gorontalo, ternyata pemerintah Gorontalo menyatakan bahwa memang di KPU Gorontalo juga menyatakan bahwa memang mereka itu memang sudah pindah, jadi domisilinya pindah ke Manado, tidak bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki loksus ya di Kota Manado, itu lapas. Ya, lapas ini dalam jangka waktu tertentu harus dihentikan untuk pengiriman narapidana yang titipan dari rutan. Rutan kan sudah masuk Minahasa, jadi kita masuk nih. Nah, kalau seandainya surat suara kita sudah plot sekian di sana, tidak bisa lagi ada penambahan kecuali sesuai dengan aturan itu 2% dari jumlah. Nah, persoalan sekarang kalau 2% itu terus yang masuk 100 orang dari jumlah surat suara yang sekitarnya, di dalam itu ada 500-an, tidak akan cukup. Sehingga kita juga kerjasama dengan lapas bahwa ini dalam jangka waktu tertentu sebelum di Januari itu tidak boleh ada lagi penerimaan tahanan titipan. Ya, kembali ke mahasiswa. Ya. Mahasiswa kita tidak bisa memungkiri bahwa ada mahasiswa, contoh mahasiswa Papua. Kemarin itu kita mengevaluasi, mereka itu paling gampang dimobilisasi untuk memilih di satu tempat karena ada calon tetapi kita sudah melakukan pendataan. Kalau dia tidak ada KTP ini, dia ada KTP elektronik, dia bukan warga penduduk Kota Manado, dia nanti akan dapat surat suara jam 12. Oke, baik Ma'am, sedikit tanggapan terkait dengan mahasiswa ini bagaimana dari? Kalau saya lihat dari kalender akademik ya, mudah-mudahan sepakat semua dari Dikti ya. Itu kan minggu terakhir ini ujian semester. Jadi sebelum memasuki masa kampanye tanggal 28 itu mereka sudah selesai semester. Kemudian kuliah lanjut biasanya minggu kedua bulan Februari. Sebaiknya ditambah saja nanti minggu ketiga bulan Februari baru kuliah gitu kan, supaya mereka memilih di daerahnya masing-masing, ya kan, seperti itu. Dan tentunya
kita tahu bersama bahwa mahasiswa memang, apalagi tadi dibilang gampang, menjadi masa bayaran, bisa tiba-tiba menjadi konstituen bayaran, dan seterusnya. Kira-kira itu. Mungkin yang baik. terakhir. Kita kembali usai jeda berikut ini, saudara tetaplah bersama kami dalam Cerdas Memilih. Saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan Cerdas Memilih, sebuah program yang memberikan edukasi politik kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga Sulawesi Utara. Kita sementara berbincang bersama 3 narasumber pada kesempatan kali ini. Saya lanjut ke Mem Magdalena, tadi sempat terputus terkait dengan aturan apa saja untuk mahasiswa yang ingin memilih di Kota Manado, bagaimana? Iya, aturan untuk mahasiswa yang akan memilih di Kota Manado, ya aturannya sesuai dengan yang disampaikan KPU maupun Bawaslu. Hanya kita harus lobby kayaknya di perguruan tinggi supaya nanti semester depan, semester genap itu dimulai setelah minggu ketiga atau keempat bulan Februari. Supaya mereka juga tidak memusingkan ya untuk KPU penyelenggaraan, karena walaupun tadi dibilang 2%, nanti mereka malah akhirnya suaranya cuma habis di kos, tidur dan mempersiapkan hari kasih sayang. Ya kan? Ya kan, seperti itu. Akan lebih bagus jika misalkan KPU nanti kerjasama dengan kampus-kampus di tanggal 14 umpamanya, ya kan, dipastikan bahwa adalah mungkin atau kampus sendiri yang inisiatif ya kan, seperti apa nanti di tanggal 14, karena memang kalender akademik akan bergeser seperti itu. Dari Ketua KPU Pak, mungkin ya ada pertanyaan dari teman-teman generasi milenial, mahasiswa khususnya dari luar, Pak, nanti tidak mau pulang Februari, tapi memilihnya di Kota Manado. Kalau dari sekarang apa yang mereka bisa lakukan? Apakah bisa datang ke KPU, berkoordinasi dan lain sebagainya agar nanti 14 Februari mereka memilih di Manado, atau bagaimana Pak? Bisa datang ke KPU, bisa juga melalui PPS kelurahan maupun PPK, karena sampai dengan saat ini memang ada piket ya yang kita sebar di kelurahan maupun di kecamatan hanya untuk layanan pindah memilih. Itu nanti tetap akan diarahkan seperti apa caranya, sehingga pada dasarnya tujuan kita kan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa. Yang pasti kita tidak menyusahkan akses untuk itu ya. Itu tetap datang saja ke TPS, ke PPS ataupun KPPS, PPK ataupun ke kantor KPU. Oke. Dari Bawaslu, Pak Brilian, kalau melihat jumlah dari mahasiswa ini tidak sedikit, bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan mungkin belasan ribu itu dari luar itu masuk ke Sulawesi Utara, khusus di Kota Manado. Dari Bawaslu melihat ini bagaimana nanti ketika mereka ingin memilih di Kota Manado, berdasarkan juga dengan yang dijelaskan dari KPU Manado? Sebenarnya Bawaslu Kota Manado itu kita saat ini ada yang namanya patroli kawal hak pilih. Sudah dari sekitar bulan lalu ya, kita itu ada patroli kawal hak pilih. Khususnya kalau di daerah-daerah kampus, kayak di Unsrat ya, di kampus itu kan ada Panwascam Malalayang ya. Mereka itu patroli kawal hak pilih itu masuk ke rumah-rumah kos juga. Jadi kita masuk ke rumah-rumah kos di sana dan kita tanya terkait hak mereka, apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih dan akan memilih di mana. Kalau semisal mereka akan memang pulang kampung nantinya, ya berarti mereka memilih sana. Tapi kalau memang mereka akan memilih di sini, tidak akan pulang kampung, kita juga menyampaikan silakan ke PPS terdekat ya Pak. Kita PPS terdekat untuk melaporkan bahwa mereka akan pindah memilih. Oke, Mem, ini juga perlu diantisipasi karena tadi juga disampaikan ini juga bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk bagaimana menggiring suara itu biar bisa memenangkan. Pastilah. Ricky, ya, bagaimana contoh kalau saya anak kos ya, saya akan bayarin kamu kosnya 1 bulan, 2 bulan, tapi pilih saya. Mereka pengennya bisa digratiskan gratis, ya. Iya. Okay. Kalau bapak kosnya pendukung siapa gitu kan, bapak kosnya bilang sudah tahu bulan ini gratis untuk membayar kos.
nanti dibayarin. Terus gedungnya ada 200 penghuni begitu ya. Wah, besar Yang itu, baik, ya. 200 penghuni. Belum lagi ada yang di Bahu misalkan, di Klea, kemudian di Wanea, iya kan, Iya. banyak tempat kosnya. Atau tempat kos 60 kamar, ya itu bisa jadi seperti itu kan. Dengan diskon-diskon seperti itu atau bahkan gratis, itu menarik perhatian masyarakat pemilih pemula yang tidak tahu sejarah atau tidak mau tahu sejarah, yang sudah otaknya sudah berpikir bahwa politik itu kotor, padahal itu demi kebaikan bersama. Sudah berpikir yang praktis-praktis, mereka kan generasi rebahan mungkin yang lainnya, iya kan? Jadi mereka tidak mau susah, tidak mau mikir-mikir yang banyak, kecuali yang paling ribet ini kan generasi kita yang kolonial, yang selalu mikir sejarah dulu, Baik. dia gitu. Jadi saya pikir seperti itulah kira-kira. Baik. Terakhir saya minta simpulan dari Ketua KPU Manado, Pak, terkait dengan perbincangan kita tentu untuk mengedukasi masyarakat Kota Manado, Pak. Silakan. Pesta demokrasi kurang dari 3 bulan lagi. Mari kita salurkan aspirasi kita dengan riang gembira. Baru namakan pesta. Ya. Ini kan pesta harus bergembira. Harus senang-senang ya, Pak. Senang-senang. Apalagi kita akan melewati hari raya Natal. Jangan hanya karena persoalan beda pilihan, terus kita tidak bisa bersilaturahmi dengan keluarga. Orang Manado bilang sendak baku togor ini. Bahaya lagi. Jadi 2024 mari kita manfaatkan partisipasi kita untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi sehingga pemilu 2024, pilkada 2024 bisa terselenggara dengan baik. Baik, dari Bawaslu Manado silakan Pak Brilian. Terima kasih. Pemilu di Indonesia, pemilu tahun 2020 ini adalah pemilu terbesar, mungkin ya, terbesar di dunia ya. The biggest general election in the world kalau mau dikatakan. Karena kita akan ada 5 kertas suara ya nantinya. Presiden, kemudian DPD RI, DPR RI, kemudian provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota. Anggarannya tidak kecil loh gitu, sangat besar. Untuk menyediakan logistik saja itu anggarannya 70 triliun. Anggarannya. Oke, singkat Pak. Ya, silakan. saya berharap masyarakat itu ikut memilih tanggal 14 Februari nanti, datang memilih. Baik. Dan ikut mengawasi. Oke, baik. Jalannya Berpartisipasi pemilu. dan juga mengawasi, Ya. begitu. Oke, Mem, silakan simpulannya terakhir, singkat, Ya. padat dan sangat jelas. Jangan lupa Bacoblos 2024 tanggal 14 Februari. Hari kasih sayang, kasih suara juga. Kasih sayang dan kasih suara. Kasih Iya. sayang, kasih suara, jangan sampai golput. Dan jangan takut kalah. Kebanyakan mereka itu tidak mau coblos karena mereka tahu siapa Baik. yang seperti itu. Dan jangan pastikan juga bahwa selalu nonton Cerdas Memilih. Baik, terima kasih saya ucapkan Pak Ferly Bonifasius Kaparang, Terima kasih. Ketua KPU Manado, Pak Brilian Maengko, Ketua Bawaslu Kota Manado, Mem, Dr. Magdalena Bulur selaku akademisi. Terima kasih, kita berharap apa yang dibincangkan saat ini tentu bermanfaat Pak bagi masyarakat Sulawesi Utara Ya, khusus pastinya. yang ada di Kota Manado. Dan akhirnya saudara, saya Riki Gerungan, terima kasih atas perhatian Anda. Anda tetap menyaksikan Cerdas Memilih untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Saya Riki Gerungan, terima kasih dan sampai jumpa. Sudah waktunya melihat, jangan bersedih terus mikirin